$3 juta untuk diwariskan kepada putriku. Kupikir akhirnya aku mencapai puncak kesuksesan, puncak karierku. Lagi pula, inilah alasan utama aku melakukan sandiwara ini. Tapi ketika aku membawa cek itu ke bank, siap untuk mencairkannya dan membeli tiket sekali jalan di kereta berikutnya untuk meninggalkan kota, teller itu menatapku dengan ekspresi penuh belas kasihan. Tuan, ini cek palsu. Aku hanya menatapnya. Apa? Serius? Kau bahkan tidak mau bermain adil. AC di kedai kopi itu sangat dingin, tapi aku tidak merasakannya. Tanganku gemetar, jantungku berdebar kencang, dan darah mengalir deras ke kepalaku. Di seberangku duduk sosok elegan dari keluarga kaya raya, Victoria Sterling, pacarku saat ini, Ibu Cassandra. Dia baru saja mengeluarkan cek dari tas Hermesnya. $2 juta, wariskan kepada putriku. Nada suaranya datar, matanya menatapku dengan rasa jijik yang kau berikan pada sesuatu yang baru saja kau kerok dari sepatumu. Ini dia. Oh, syukurlah, kau tak tahu betapa lamanya aku menunggu hari ini. Namaku Eden Vance dan aku seorang pacar umpan profesional. Selama 3 tahun, seluruh pekerjaanku adalah menerima kontrak putus cinta. Pada dasarnya, aku bertindak sebagai tameng bagi para bangsawan kaya yang keluarganya menekan mereka untuk menikahi bangsawan yang tidak mereka cintai. Aku menjadi pacar yang sama sekali tidak cocok dan pekerjaan itu berakhir ketika orang tua mereka membayarku sejumlah uang yang sangat besar untuk menghilang dengan cara yang paling memalukan. Misi selesai. Untuk momen ini, aku telah menghabiskan berbulan-bulan melayani pacarku yang dingin, Cassandra Sterling. Aku telah menjadi partnernya, pesuruhnya, segalanya baginya, sambil menahan ekspresi beku permanen yang disebutnya wajah. Apakah menurutmu itu mudah? Hanya memikirkannya saja membuat mataku berkaca-kaca. 2 tetes air mata mengalir di pipiku. Itu emosi yang tulus, benar-benar 100% nyata. Victoria Sterling melihatku menangis, dan alisnya yang terpahat sempurna semakin mengerut. Rasa jijik di matanya semakin intens. Air mata tak akan membantumu. Kau dan putriku berasal dari dunia yang berbeda. Dia pasti terkesan dengan penampilanku. Atau mungkin dia menganggap 2 juta itu penghinaan. Dia mengeluarkan pulpennya dan mencoret-coret cek itu. Aku akan menambahkan 1 juta lagi. 3 juta. Kuharap kau tahu kapan harus merasa puas. Dia menggeser cek itu di atas meja Polandia. Aku melihat ke bawah. Angka 3 diikuti 6 angka 0. Pikiranku sudah berpacu, menghitung apakah aku harus melihat aurora borealis di Islandia terlebih dahulu atau berjemur di Maldives. Terakhir kali aku melihat begitu banyak angka 0 berturut-turut adalah pada tanggal kedaluarsa sekotak telur di toko kelontong. Tapi aku tidak bisa tersenyum. Aku seorang profesional. Aku punya standar. Aku mengulurkan tangan yang gemetar, ragu-ragu seolah aku tidak tahan menyentuh cek itu. Jiwaku sedang berperang. Di satu sisi, cinta murni yang polos. Di sisi lain, uang kotor dan menjijikan. Wajahku berkerut seperti topeng kesakitan dan konflik. Akhirnya berubah menjadi senyum sedih dan pahit. Nyonya, apakah Anda benar-benar berpikir apa yang aku dan Cassandra miliki dapat diukur dengan uang? Aku begitu meyakinkan sampai aku hampir mempercayainya sendiri. Victoria tertawa dingin. Apalagi yang ada, pengabdianmu yang tulus. Berapa nilainya di dunia nyata? Tepat di leher. Aduh, aku menarik napas dalam-dalam seolah sedang mengambil keputusan tersulit dalam hidupku dan merebut tagihan dari meja. Vina, aku akan melakukannya, tapi bukan demi uang. Aku terisak. Aku hanya tidak ingin Cassandra tidak bahagia dan bertengkar dengan keluarganya karena aku. Aku mencintainya, jadi aku rela melepaskannya. Dengan itu, aku langsung berdiri, menyeka air mataku dengan punggung tangan, dan bergegas keluar dari kedai kopi tanpa menoleh ke belakang. Aku memastikan kepergianku setragis dan seteguh mungkin. Begitu aku keluar pintu, kesedihan di wajahku lenyap, digantikan oleh seringai yang tak bisa kutahan. Aku menemukan gang yang sepi, mengeluarkan tagihan, dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Halo, cantik. $3 juta. Setelah agen mengambil bagian 30%, saya akan mendapatkan $2,1 juta. Saya kaya raya. Saya akan membeli tiket kereta tidur termahal yang bisa saya temukan dan menaiki kereta api melintasi negara sampai ke Oregon. Saya tidak akan pernah kembali. Sedangkan untuk Cassandra, si Ratu S, biarkan orang lain yang menanganinya. Sampai jumpa. Saya tidak ingin menjadi Anda. Keesokan paginya, saya menggenggam cek yang berisi semua harapan dan impian saya dan berjalan ke ban terbesar di pusat kota. Saya bahkan mengenakan setelan termahal saya untuk acara itu. Memang tiruan, tapi Anda harus memancarkan kepercayaan diri. Saya melangkah langsung ke jendela VIP, mengabaikan manajer cabang. Apakah orang ini tersesat? Saya menatap dan meletakkan cek dan kartu identitas saya di atas meja. Tunai. Suara saya terdengar tegas, mencoba menyalurkan energi miliarder itu. Teller itu adalah seorang magang berwajah segar yang tampak tersentak ketika melihat angka di cek itu. $3 juta. Bagi orang normal, itu adalah jumlah uang yang mengubah hidup. Tatapannya seketika berubah dari mengamati menjadi kagum. Aku menikmatinya. Aku berdeham dan merendahkan suara. Ada masalah? Dan tidak, tentu saja tidak. Dia tergagap, menggelengkan kepalanya dan mulai mengetik. Aku bersandar di meja, sudah tenggelam dalam lamunan. Dengan 2,1 juta, saya bisa membeli rumah 3 kamar tidur secara tunai di kota kecil saya di Ohio, mendapatkan mobil yang layak, dan masih punya cukup uang untuk makan daging panggang dengan lauk tambahan setiap hari. Hidup bisa sesederhana itu. Menit-menit berlalu, ekspresi teller perlahan mulai berubah. Pertama, dia mengerutkan kening, mengetik dengan cepat. Kemudian, dia mengganti terminal. Akhirnya, dia menatapku, matanya campuran kebingungan, ketidakpercayaan, dan rasa iba. Ya, jelas rasa iba. Seolah-olah dia sedang melihat orang malang yang telah ditipu dan kehilangan seluruh tabungan hidupnya. Perutku terasa mual. Ada apa? Teller itu ragu-ragu, lalu mendorong cek itu kembali melalui slot. Suaranya hampir tak terdengar. Pak, maafkan saya. Ini cek palsu. Cek palsu? Pikiranku kosong. Apa sih cek palsu itu? Aku mengambilnya kembali, membolak-balik
sebaliknya. Tanda tangan, stempel, angka-angka, semuanya tampak asli. Anda pasti salah. Periksa lagi. Suaraku sedikit terlalu keras, hal itu menarik perhatian manajer cabang. Dia mengambil cek itu, melirikku, lalu menghela napas panjang. Dia meletakkan tangannya di bahuku, suaranya rendah dan penuh perhatian seperti seorang ayah. Dengarkan aku, nak, beberapa wanita memang di luar jangkauanmu. Kau berenang dengan hiu di sini. Kau masih muda. Kembalilah ke tempat yang dangkal sebelum kau terluka. Maaf, ada apa dengan tatapan itu? Apakah aku benar-benar terlihat seperti mainan pria yang hidup dari wanita kaya yang lebih tua? Maksudku, memang begitu, tapi apa hubungannya dengan cek itu? Victoria Sterling, raksasa industri, pilar masyarakat kelas atas, telah menulis cek kosong untukku. Apakah dia bercanda? Ini membuatku marah. Martabat profesionalku telah diinjak-injak. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang integritas profesional. Dengan marah, aku keluar dari ban, mengeluarkan ponselku, dan menelepon atasanku, manajer agensiku. Dev, aku telah ditipu. Klien memberiku cek kosong. Ada keheningan sesaat di ujung lain. Kemudian suara Dev terdengar, dengan sedikit nada geli yang tak salah lagi. Eden, tenanglah. Pertama-tama, selamat. Kau baru saja lulus uji stres putaran pertama klien. Aku terkejut. Uji stres apa? Singkat cerita, klien merasa penampilanmu sejauh ini terlalu sempurna. Agak palsu. Jadi, Nona Sterling memutuskan untuk menambahkan adegan secara mendadak. Dia ingin melihat bagaimana reaksimu ketika kau mengetahui cek itu tidak berharga. Apakah kau akan marah dan menghadapinya? Apakah kau hanya akan menelan harga dirimu dan menghilang? Atau aku merasa kecerdasanku dihina? Jadi di mana 3 jutaku? Tenang, kata Dev, terdengar lebih ceria. Misimu baru saja ditingkatkan. Klien sangat terkesan dan telah memutuskan untuk memberimu tantangan yang lebih besar. Mulai sekarang, tujuanmu bukan lagi mengambil uang dan putus dengannya. Misi barumu adalah melakukan apapun untuk memenangkan kembali Cassandra Sterling, membuatnya jatuh cinta padamu. Begitu cintanya sehingga dia tidak akan putus denganmu bahkan jika ibu menawarimu 10 juta dolar. Aku berkedip. Aku ini soda. Kupikir telingaku mulai bermasalah. Coba ulangi lagi. Kau ingin aku melakukan apa? Merebut kembali Cassandra. Dan begitu dia benar-benar setia padamu, barulah aku akan merindukan Sterling. Tuliskan cek sungguhan untukmu. Oh, dan ngomong-ngomong, pembayaran barunya 10 juta dolar. Bagian agensi tetap sama. Jadi, kau akan mendapat 6 juta dolar. Kau setuju? Aku terdiam. Otakku berputar. Merebut kembali Cassandra Sterling. CEO Ratu S itu membuatnya jatuh cinta padaku. Lelucon macam apa itu? Hanya berada di ruangan yang sama dengannya saja membuatku merasa seperti akan terkena radang dingin. Tapi 6 juta dolar. Aku hampir bisa melihat rumahku yang berlantai 3 melambai padaku. Aku bisa mencium aroma asap manis dari piring brisket barbecue itu. Aku setuju. Jadi, apa masalahnya jika dia Ratu S untuk 6 juta dolar? Aku akan memikat gunung berapi sampai dingin. Sambil menggertakkan gigi, aku berbicara ke telepon. Aku setuju, tapi aku butuh bantuan. Dev terkekeh. Tidak masalah. Proyek R&D terbaru agensi, sistem pendukung pacar profesional, baru saja disinkronkan ke ponselmu. Sistem ini akan memberikan misi dan memandu tindakanmu. Semoga berhasil, Eden. Aku mendukungmu. Sambungan telepon terputus. Aku melihat ke bawah ke ponselku. Sebuah aplikasi baru berwarna merah muda cerah muncul di layarku. Ikonnya adalah emoji hati yang mengedip. Nama aplikasinya, SIM. Aku merasa yakin baru saja melangkah ke jalan tanpa kembali. Aku membuka aplikasi itu. Antarmukanya sangat sederhana, seperti dibuat oleh programmer kelas 3 dengan kaki mereka. Layar berandanya polos. Pengguna Eden Vance target Cassandra Sterling afinitas saat ini -10. Penghinaan. Aku tersentak ketika melihat penghinaan negatif 10 itu. Aku sudah berusaha keras untuknya selama berbulan-bulan. Aku pantas mendapatkan penghargaan atas kerja kerasku, kan? Ternyata tidak. Wanita itu tidak punya hati. Tepat saat itu, aplikasi berbunyi dan jendela misi muncul. Misi pemula dikeluarkan. Operasi tindakan besar deskripsi. Cassandra Sterling sangat kecewa dengan perilakumu yang menghilang tanpa kabar dan serakah. Dia saat ini sedang rapat dewan direksi tingkat tinggi untuk memasukkanmu ke daftar hitam permanen perusahaan. Kamu harus sampai ke kantor pusat Sterling Corporation sebelum rapat berakhir dan menyelamatkan citramu. Aku menatap misi itu dengan benar-benar tercengang. Apa-apaan ini? Bukankah Victoria seharusnya terlibat dalam hal ini? Mengapa Cassandra menanggapinya begitu serius? Memasukkanku ke daftar hitam? Jika itu terungkap, karierku di industri khusus yang abu-abu secara etis ini akan berakhir. Sial, aku harus pergi. Aku mengecek waktu. Rapat berakhir dalam setengah jam. Sterling Corp berada di pusat kota, di jantung distrik keuangan. Naik Uber sekarang akan menjadi bunuh diri. Aku akan terjebak macet selamanya. Satu-satunya cara adalah kereta bawah tanah. Aku berlari ke stasiun dan berdesakan masuk ke kereta yang penuh sesak. Hanya ada tempat berdiri. Tubuh-tubuh berdesakan, udara dipenuhi bau manusia. Aku terjepit di sudut, merasa seperti sarden dalam kaleng yang dilindas truk. Tiba-tiba, telepon pria itu berdering. Telepon di sebelahku berdering. Nada deringnya adalah lagu rap dengan bass yang sangat keras dan volume maksimal. Seluruh gerbong bergetar. Pria itu menjawab dengan berteriak cukup keras sehingga seluruh kereta bisa mendengarnya. Yo, sayang, apa kabar? Apa, kamu lihat tas lain? Yang Louis Vuitton. Berapa harganya? 2.800, beli saja. Kamu harus membelinya. Aku menghasilkan uang untuk memanjakanmu. Lupakan 2.800. Aku akan membelikannya untukmu meskipun harganya 28.000. Semua orang di kereta menatapnya dengan campuran rasa jengkel dan iri. Aku juga iri, bukan pada istrinya, tetapi pada pengeras suara yang dipegangnya. Ya, pengeras suara genggam, jenis yang digunakan pedagang kaki lima untuk promosi. Sebuah rencana brilian sekaligus mengerikan terbentuk di benakku. Aku menyelinap ke arahnya dan menepuk bahunya.
giginya. Hei, ada pertanyaan singkat. Dia melirikku sekilas. Ya, aku akan membeli pengeras suara itu darimu. Dia berkedip. Serius, Bung? Begini caraku mencari nafkah. $500. Aku mengangkat 5 jari. Matanya berkedip. Aku tidak tahu. Ini model terbaru. Pengisian daya 2 jam memberikan pemutaran seharian penuh. 1000 napasnya semakin cepat. Dia melihat pengeras suara di tangannya, lalu kembali menatap wajahku yang serius. Dia menggertakkan giginya. Terjual. Dia mendorong pengeras suara itu ke tanganku, menerima pembayaran Venmo $1000 di tempat, dan melompat turun di halte berikutnya tanpa menoleh ke belakang. Aku menggenggam hadiah baruku. Senyum jahat menyebar di wajahku. Cassandra Sterling, tunggu saja. Hari ini, kau akan menyaksikan seperti apa sebuah tindakan besar yang sesungguhnya. Sterling Corporation terletak di bagian paling mewah dari distrik keuangan kota. Itu adalah gedung pencakar langit 108 lantai, fasad kacanya berkilauan di bawah sinar matahari, sebuah monumen bagi kekuatan modal yang gemilang. Aku berdiri di pintu masuk, pengeras suara di tangan, dan menarik napas dalam-dalam. 2 petugas keamanan bertubuh kekar seperti lemari es dan mengenakan kacamata hitam mengapit pintu putar seperti patung-patung itu. Mereka menatapku seolah aku seorang tunawisma yang tersesat. Pak, ini gedung perkantoran pribadi. Dilarang berkeliaran, kata salah satu dari mereka, melangkah maju untuk menghalangi jalanku. Aku berdeham dan memasang senyum yang kuharap paling menawan. Tuan-tuan, saya hanya ingin bertemu seseorang. Dengan siapa Anda punya janji? Saya ingin bertemu CEO Anda, Cassandra Sterling. Kedua penjaga itu saling bertukar pandang, kecurigaan mereka langsung meningkat ke tingkat ancaman tengah malam. Satu lagi yang mencoba menemui Nona Sterling. Dengar, nak, berhentilah melamun dan pergilah. Ya, orang terakhir yang mengatakan itu akhirnya berada 3 blok jauhnya sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Oke, jadi menyelinap masuk bukanlah pilihan. Aku menghela napas dramatis. Baiklah, jika Anda memaksa saya harus melakukan ini dengan cara saya sendiri. Aku mundur 2 langkah, membalik saklar pengeras suara, dan menaikkan volume hingga maksimal. Kemudian, dengan mengerahkan setiap ons pelatihan teater yang pernah kumiliki, aku mengisi paru-paruku dan meraung kecorong. Cassandra Sterling, suaraku diperkuat 100 kali lipat, bergema di seluruh plaza dengan kekuatan ledakan sonik. Dasar wanita tak berperasaan, keluar dari sini. Seorang pria tua yang memberi makan merpati terkejut, menyebarkan biji burung kemana-mana. Seorang wanita pebisnis yang lewat dengan setelan celana begitu terkejut hingga menjatuhkan ponselnya. Kedua penjaga itu benar-benar tercengang, kacamata hitam mereka hampir terlepas dari wajah mereka. Astaga, orang ini gila. Tangkap dia, usir dia dari sini. Mereka tersadar dan menyerangku. Aku menghindari mereka dengan gerakan menyamping yang lincah dan melanjutkan siaranku. Cassandra, aku tahu kau tidak bisa mendengarku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Kau mengambil uangku dan kau mencuri hatiku dan sekarang kau ingin menghancurkan reputasiku. Kedua, dialogku benar-benar seperti sinetron murahan. Aku membuat diriku mual, tapi itu berhasil. Kerumunan penonton dengan cepat berkumpul di dasar gedung Sterling. Semua orang mengangkat ponsel mereka dan merekam. Wah, apa yang terjadi? Apakah dia membongkar perselingkuhan? Tunggu, dia berteriak memanggil Cassandra Sterling. Bukankah itu CEO Sterling Corp yang dingin seperti Ratu Es? Ini drama tahun ini. Aku harus memposting ini. Para penjaga tidak bisa menangkapku. Aku membuat mereka mengejar-ngejar mereka di sekitar air mancur besar di tengah plaza. Melanjutkan penampilanku yang penuh perasaan. Cassandra, apakah kau lupa janji yang kau buat padaku? Kau bilang kita akan berkeliling dunia bersama. Kau bilang kita akan memberiku rumah. Dan sekarang kau akan membuangku demi kariermu. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak peduli jika seluruh dunia menentang kita. Aku akan selalu bersamamu. Aku berteriak sampai suaraku serak, suaraku bergetar karena emosi. Siapapun yang melihat akan mengira aku adalah pria yang benar-benar patah hati, dihina dan ditinggalkan oleh seorang wanita kaya. Tepat saat itu, pintu kaca besar gedung Sterling terbuka. Kerumunan tersentak, semua mata tertuju pada sosok yang muncul dari dalam. Cassandra Sterling. Dia mengenakan setelan jas hitam yang pas, rambut panjangnya disanggul rapi. Wajahnya tetap tanpa ekspresi seperti biasanya. Dia tampak seperti ratu yang sedang mengamati wilayah kekuasaannya. Di belakangnya, sekelompok eksekutif mengikuti, masing-masing tampak seperti baru saja menelan. Serangga. Ketika aku melihatnya, jantungku berdebar kencang. Ikan itu telah memakan umpan. Aku segera berhenti berlari, berlutut, dan melakukan gerakan meluncur dramatis yang sempurna di trotoar yang halus tepat ke arahnya. Itu adalah manuver yang sempurna. Aku berhenti di kakinya dan memeluk kakinya. Cassandra, akhirnya kau keluar untuk menemuiku. Aku meratap, suaraku tercekat oleh air mata palsu. Cassandra menatapku, ekspresinya tak terbaca. Dia hanya menyaksikan penampilanku dalam diam seolah-olah aku adalah seorang pemain jalanan aneh yang tidak ada hubungannya dengannya. Kerumunan di sekitar kami meledak. Kilatan kamera menyala seperti konferensi pers. Ya Tuhan, itu benar-benar dia. Siapa pria itu? Apakah itu pacar rahasianya? Ini terlalu berlebihan. Aku harus duduk. Salah satu eksekutif di belakang Cassandra, jelas bawahan dekatnya, akhirnya kehilangan kesabarannya. Keamanan? Di mana keamanan? Singkirkan orang gila ini dari sini. Kedua orang itu para penjaga, yang masih terengah-engah karena mengejarku, bergegas mendekat dan meraih lenganku. Aku meronta sekuat tenaga. Lepaskan aku. Kalian tidak bisa memisahkan kami. Cassandra, beritahu mereka. Beritahu mereka bahwa kami saling mencintai. Aku berteriak putus asa, mencoba menatap matanya, memberi isyarat dengan panik. Ayolah, Nyonya, beri aku sesuatu. Jika kau tidak ikut bermain, mereka akan memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Dan kemudian Cassandra, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Suaranya setenang dan sejelas namanya. Mundur. Para penjaga membeku. Seluruh plaza menjadi hening, menunggu pemeran utama wanita menyampaikan dialognya. Cassandra perlahan berjongkok, menatap mataku. Dan kemudian
untuk pertama kalinya, senyum kecil, hampir tak terlihat, menyentuh bibirnya. Senyum itu hilang dalam sekejap, tetapi aku tahu aku melihatnya. Dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, dan dengan lembut menyeka keringat di dahiku. Gerakan itu sangat lembut. Kemudian dia mengambil pengeras suara dari tanganku. Semua orang menahan napas. Apakah ini akhirnya? Apakah dia akan menyatakan cinta kita di depan umum, ataukah dia akan menghancurkanku sepenuhnya? Jantungku sendiri berdebar kencang. Cassandra mengangkat pengeras suara ke bibirnya dan, dengan suara tenangnya mengumumkan kepada dunia, baiklah, berhenti membuat keributan. Aku memaafkanmu. Ayo, kita naik ke atas. Dia mengembalikan pengeras suara itu kepadaku, berdiri, dan berjalan kembali ke arah gedung, meninggalkanku hanya dengan pemandangan punggungnya yang elegan. Kerumunan itu terdiam, benar-benar terpstunnet. Aku juga terpstunnet. Apa yang baru saja terjadi? Dia memaafkanku begitu saja setelah aku berteriak seperti orang gila, memeluk kakinya, dan mempermalukannya di depan umum. Dia begitu saja memaafkanku. Itu benar-benar di luar dugaan. Sebelum aku bisa memprosesnya, ponselku berdering. Itu aplikasi bodoh itu. Misi pemula. Operasi Gerakan Agung selesai. Evaluasi misi. Pengguna serang mengubah potensi krisis PR menjadi deklarasi cinta viral dengan metode yang sangat kreatif. Hasil luar biasa. Paket hadiah pemula telah dikirim ke inventaris Anda. Dengan perasaan mati rasa, aku berdiri dan di bawah tangga yang dipenuhi ratusan orang yang kebingungan, mengikuti Cassandra Sterling ke menara kekayaan yang berkilauan itu. Lift itu sunyi, hanya kami berdua. Aku diam-diam membuka inventaris aplikasi. Sebuah kotak hadiah bercahaya ada di sana. Jantungku berdebar kencang karena kegembiraan. Aku mengetuknya. Selamat, Anda telah menerima satu paket tisu basah premium, 10 lembar. Aku menatap sebungkus tisu basah yang tiba-tiba muncul di tanganku, lalu menatap wanita yang diam dan berpostur sempurna yang berdiri di sebelahku. Gelombang amarah yang dahsyat melanda diriku. Aku memaksakan kata-kata itu keluar dari gigi yang terkatup rapat. Nona Sterling, apa yang sebenarnya terjadi? Cassandra berbalik menghadapku. Senyum nakal teruk di bibirnya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir kau agak imut tadi. Imut? Aku hampir tersedak. Nyonya, apakah ada satu hal pun tentang kejadian itu yang bisa digambarkan sebagai imut? Aku sedang berjuang untuk mendapatkan bayaran $6 juta. Pintu lift terbuka ke lantai atas, suite eksekutif. Cassandra duduk di kursi singgasananya dan memberi isyarat agar aku duduk di sofa di seberang mejanya. Mari kita bicara. Kau mengetahui tentang cek bermasalah ibuku, kan? Aku mengangguk. Jadi, penampilanmu hari ini adalah caramu untuk protes? Aku mengangguk lagi. Tidak, itu untuk menyelesaikan misi. Kau punya nyali, katanya, dengan sedikit kekaguman dalam suaranya. Kau orang pertama di seluruh perusahaan ini yang berani membuat keributan seperti itu denganku, dan harus kuakui itu berhasil. Dia mengambil tabletnya, menggesek beberapa kali, dan memberikannya kepadaku. Tablet itu terbuka di halaman tren media sosial. Drama Sterling Corp. Permintaan maaf terbaik yang pernah ada. Kisah Givea semuanya menjadi viral. Berkatmu, saham perusahaan kita melonjak 3 poin siang ini. Cassandra bersandar, mengetuk-ngetuk jarinya di meja. Ethan Finch, kau lebih menarik dari yang kukira. Jadi aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Dia berdiri dan berjalan mengelilingi meja, berhenti di depanku dan menunduk. Mulai sekarang, kau akan terus menjadi pacarku. Hanya saja kali ini, kita melakukannya sungguh-sungguh. Kau akan terus memainkan peran ini sampai ibuku dengan rela dan tulus menawarkan uang itu kepadamu. Jadi, tanyanya, matanya menatap tajam ke mataku. Apakah kau menerima? Aku menatap mata gelap dan dalam itu, yang seolah menyimpan seluruh galaksi. Apa yang bisa kukatakan? Untuk $6 juta, aku akan berjalan, menembus api. Aku memberinya anggukan serius dan penuh tekad. Kecuali setelah penampilanku di dasar menara, aku menjadi semacam legenda di Sterling Corporation. Setiap karyawan yang kulewati di lorong-lorong menatapku dengan campuran kekaguman dan rasa ingin tahu yang mengerikan. Aku sekarang adalah pria yang menjinakkan Ratu S. Dan dengan status baruku datanglah misi baru. Alur misi utama dimulai. Tujuan serangan pesona. Dapatkan persetujuan tulus dari Ibu Cassandra, Victoria Sterling. Misi sampingan pertama, menembus api. Aku memberinya anggukan serius dan penuh tekad. Kecuali setelah penampilanku di dasar menara, aku menjadi semacam legenda di Sterling Corporation. Setiap karyawan yang kulewati di lorong-lorong menatapku dengan campuran kekaguman dan rasa ingin tahu yang mengerikan. Aku sekarang adalah pria yang menjinakkan Ratu S. Dan dengan status baruku datanglah misi baru. Alur misi utama dimulai. Tujuan serangan pesona. Dapatkan persetujuan tulus dari Ibu Cassandra, Victoria Sterling. Misi sampingan pertama, mudah menjalankan perusahaan sebesar itu di usianya. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepadaku. Jadi, Ethan, di industri apa kau bekerja? Nah, ini dia. Interogasi klasik. Aku meletakkan garpu dan menyeka mulutku. Aku menganggur. Aku mengatakannya dengan penuh percaya diri. Preston berkedip, jelas tidak mengharapkan jawaban yang begitu belak-belakan. Victoria tampak seperti akan mematahkan sumpitnya menjadi dua. Menganggur, Ethan, bagaimana kau bisa mengatakan itu dengan wajah datar? Aku mengangkat bahu. Kenapa tidak? Aku mungkin tidak punya pekerjaan, tetapi aku punya cinta Cassandra, dan itu saja yang kubutuhkan. Sambil mengatakan ini, aku mengambil sepotong lobster dari piringku dan menaruhnya di mangkuk Cassandra. Ini, sayang, kau perlu makan lebih banyak. Kau terlihat sangat kurus akhir-akhir ini. Cassandra menatap lobster itu, lalu menatapku, dan kemudian dia benar-benar mengambilnya dan memakannya. Wajah Preston berubah menjadi hijau pucat. Wajah Victoria sehitam petir. Tidak mau menyerah, Preston terus mendesak. Kau punya selera humor yang bagus, Ethan, tapi seorang pria butuh karir. Cinta saja tidak cukup untuk membayar tagihan. Saat ini aku sedang mengerjakan proyek di Asia Tenggara dengan tingkat pengembalian yang luar biasa. Jika kau tertarik, aku bisa mengajakmu bergabung. Tawarannya adalah upaya terselubung untuk memamerkan kekayaan dan koneksinya.
Aku tersenyum. Preston, terima kasih atas tawaran murah hatimu. Tapi jujur saja, aku tidak terlalu tertarik menghasilkan uang. Gairahku terletak pada hal-hal yang lebih sederhana. Dengan itu, aku merogoh saku dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah balok kayu baswot setengah jadi dan pisau saku. Aku mulai mengukir serpihan panjang dan halus yang jatuh ke serbetku. Ambisi hidupku